Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai ujian tengah semester analisis sinyal biomedis mengenai biomedical signal processing. Perkenalkan, nama saya Erika Medina Ramadhan Tias, NIM 082125053001 dari S2 Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Untuk soal yang pertama, bagaimana kesulitan melakukan prediksi sinyal dalam dunia medis? Kesulitan melakukan prediksi sinyal dalam dunia medis adalah sulit-sulitnya cara untuk mengambil biomedical sinyal dalam tubuh. Di sini untuk pengambilan biomedical signal terdiri dari 3 tahapan pengolahan, yaitu yang pertama akuisisi data sinyal, lalu kedua pemrosesan sinyal, lalu yang ketiga adalah penganalisaan sinyal. Di sini sumber sinyalnya adalah manusia, lalu diambil biomedical sinyalnya menggunakan transducer, lalu diisolasi sinyalnya sebelum diberi amplifier, kemudian diamplifier dan difilter, kemudian diubah datanya dari analog ke digital. Kemudian masuk ke pemrosesan sinyal, yaitu penghapusan noise atau artefaknya, lalu mendeteksi komponen-komponen yang penting dari sinyal. Kemudian masuk ke penganalisaan sinyal, yaitu pertama adalah mengekstraksi fitur-fitur yang ada dari sinyal, lalu merekognisi pattern, klasifikasi, dan decision diagnostik, dan menentukan diagnostik pasien berdasarkan biomedical sinyalnya yang akan dilakukan oleh seorang pengamat sinyal yang akan disampaikan kembali ke pasien. Sehingga dalam proses ini pengolahan sinyal itu dalam dunia medis cukup sulit untuk dilakukan karena banyaknya tahap-tahapan yang harus dilakukan. Sebelumnya, untuk lebih memahami lagi apa sih sinyal dan biosignal itu? Nah, sinyal merupakan dasar dalam pemrosesan, transmisi, dan penyimpanan informasi. Sinyal juga merupakan dasar untuk komunikasi antara proses biologis dan interaksi di dalamnya. Bila ingin bekerja di dalamnya, maka perlu terlebih dahulu untuk memahami sinyal itu seperti apa. Dalam hal ini, sinyal atau lebih spesifik lagi biosignal membawa informasi dan perantara untuk komunikasi atau intra-system communication dalam sistem tubuh. Biosignal sendiri didapatkan dari 3 sumber energi ketika dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama ada chemical, lalu mechanical, electrical, dan juga thermal. Untuk energi chemical, biosignalnya seperti ion darah, lalu oksigen, karbon dioksida, pH, dan juga konsentrasi hormon dalam tubuh. Sedangkan mekanik seperti pergerakan otot, tekanan kardiovaskular, kontraksi otot, dan juga yang lainnya. Sedangkan untuk elektrikal yang biasanya sering untuk dilakukan penganalisaan, yaitu seperti EEG atau sinyal otak, ECG atau sinyal jantung, dan EMG atau sinyal otot. Kemudian thermal itu biosignalnya berupa body temperature atau suhu tubuh, dan juga termografi. Sinyal ini dapat dipresentasikan sebagai 2 macam, yaitu yang pertama adalah continuous atau analog sinyal, dan yang kedua adalah discrete atau digital sinyal. Sinyal kontinu ini nilainya berubah-ubah terhadap waktu. Sinyal analog merupakan sinyal yang ada di dunia nyata, namun untuk menghitungnya akan lebih mudah menggunakan sinyal discrete. Sedangkan sinyal discrete merupakan diskretisasi dari sinyal analog. Artinya sinyal discrete ini mempresentasikan sinyal pada waktu tertentu saja. Waktu tertentu tersebut dinamakan sampling. Sehingga untuk pengolahan sinyalnya lebih mudah menggunakan discrete sinyal karena akan memperingan pemrosesan pengodingan sinyal. Lalu selanjutnya pada sinyal biasanya akan dianalisis dalam 2 domain, yaitu yang pertama ada domain waktu dan yang kedua adalah domain frekuensi. Domain waktu adalah metode untuk menganalisis data selama periode waktu tertentu. Dalam analisis domain waktu, variabel selalu diukur terhadap waktu. Kemudian pada domain frekuensi adalah metode untuk menganalisis data sehubungan dengan frekuensi. Analisis domain frekuensi sebagian besar digunakan untuk sinyal atau fungsi yang periodik dari waktu ke waktu. Konsep terpentingnya adalah transformasi. Transformasi ini digunakan untuk mengubah fungsi domain waktu menjadi fungsi domain frekuensi dan juga sebaliknya. Transformasi yang paling umum digunakan dalam domain frekuensi adalah transformasi Fourier. Berikut adalah contoh sinyal EEG
yang didapatkan dalam domain waktu selama 15 detik, ekstraksi feature-nya akan susah untuk diamati oleh seorang pengamat. Kemudian akan diubah menjadi domain frekuensi sehingga tampak puncak-puncak frekuensi yang lebih mudah untuk dilakukan penganalisaan. Karena dalam domain frekuensi, sinyal merupakan fungsi frekuensi, maka hasilnya disebut spektrum atau disebut dengan magnitude spektrum, yaitu pada gambar pertama, dan fase spektrum, yaitu pada gambar kedua. Berikut ini. Nah, dari sinyal EEG ini dapat dilihat pada bentuk magnitudenya, puncak-puncak gelombangnya di 1 hingga 3 Hz, 16 hingga 18 Hz, dan 7 hingga 8 Hz. Dari sini dapat informasi dalam dunia neurologis bahwa sinyal EEG tersebut terdiri dari gelombang delta yang memiliki rentang 0 hingga 4 Hz, lalu gelombang alfa yang memiliki rentang 8 hingga 13 Hz, lalu gelombang beta yang memiliki frekuensi 13 hingga 18 Hz. Salah satu contoh untuk mengubah domain waktu ke domain frekuensi, saya contohkan menggunakan MATLAB. Di sini saya membuat gelombang sinus, 2 gelombang sinus yang saya jumlahkan, di mana gelombang sinus pertama memiliki frekuensi 10 Hz dan gelombang sinus kedua memiliki frekuensi 80 Hz dengan jumlah data 200 dan frekuensi samplingnya 500. Kemudian kita running programnya dan didapatkan sinyal sebagai berikut. Ini adalah sinyal gelombang sinus dari dalam domain waktu. Dalam domain waktu, sinyal sinusoida dalam domain waktu. Lalu selanjutnya kita lakukan FFT. Di sini saya menggunakan toolbox MATLAB, yaitu FFTY. Y-nya adalah sinyal sinusoidal ini dalam domain waktu. Dengan FFT-nya ini dinilaikan absolut. Sehingga didapatkan, ini adalah spektrum FFT. Di sini dapat dilihat sinyal sinusoidal dalam domain frekuensi terdapat puncak tinggi di 10 Hz dan juga 80 Hz, yang menandakan bahwa sinyal sinus ini memiliki 2 frekuensi. Frekuensi tersebut menonjol ketika diamati dari domain frekuensi, yaitu tepatnya di frekuensi 10 dan 80 Hz yang sesuai dengan frekuensi gelombang sinus pertama dan gelombang sinus kedua yang dimiliki oleh sinyal sinusoidal sebelumnya yang diinputkan dalam domain waktu. Berikut ini. F1-nya 10 dan F2-nya 80, sehingga ketika diamati spektrum FFT-nya maka akan muncul lonjakan puncak di frekuensi ke 10 dan juga ke 80 Hz, sehingga pengubahan dari domain waktu ke domain frekuensi ini tidak akan merubah ekstraksi feature sinyal yang ada. Lalu selanjutnya yang paling penting yang membuat prediksi sinyal dalam dunia medis ini susah adalah timbulnya noise dalam sinyal. Pengambilan biosignal atau biomedical sinyal biasanya selalu disertai dengan hadirnya noise. Sinyal atau biosinyal selalu mengandung suatu informasi. Bila pada suatu sinyal tidak terdapat informasi, maka disebut noise. Noise dapat berbentuk random, sehingga noise juga sering disebut sebagai random sinyal atau random noise. Karena noise berbentuk random, maka analisis berdasarkan plot waktu atau fungsi waktu tidak akan terlalu membantu. Sehingga umumnya untuk analisis noise digunakan perhitungan distribusi probabilitas, perhitungan varians, atau berdasarkan karakteristik frekuensinya. Di sini saya mencontohkan perhitungan noise menggunakan discrete wavelet transform atau DWT, di mana di sini saya menggunakan ECG sinyal yang
ECG sinyal selama 1 jam. Namun di sini saya mengambil datanya hanya dari 1 hingga 1000 karena dapat dilihat pada workspace bahwa dilihat pada workspace bahwa ECG sinyal ini dalam waktu 1 jam memiliki 900.000 data, sehingga untuk mempercepat pemrosesan sebagai contoh pengerjaan ini saya hanya menggunakan jumlah datanya 1000 saja. Lalu dengan pemrograman sebagai berikut, di mana perlu digarisbawahi bahwa DWT ini menggunakan level 4 atau which is 4, di mana dengan wavelet function yang diinputkan. Ini adalah untuk pengodingan untuk wavelet transform. Dan wavelet transform ini memerlukan adanya suatu fungsi, di mana di sini fungsi wavelet yang saya masukkan, di mana fungsi wavelet ini sebagai berikut, yaitu D1 adalah DBC1, D2 adalah DBC2, D3 adalah DBC3, dan D4 adalah DBC4. Dan berikut fungsinya, dan biasanya sudah tersedia dari MATLAB-nya ya, tinggal kita isi-isi sendiri. Untuk ingin hingga DBC keberapa. Di sini saya menggunakan DBC 4, lalu saya plot DBC-nya 4. Lalu saya plot DBC-nya 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir ini adalah plot untuk sinyal ECG noise, dan yang sudah dihilangkan noise-nya atau di noise dengan level 4 DWT DBC 4. Lalu kita running programnya. Sebentar. Yang berikut ini adalah sinyal ECG noise. Sinyal ECG noise ini dapat dilihat bahwa pada kita ambil sini contohnya. Nah, yang ECG noise ini banyak terdiri dari puncak-puncak kecil ini yang akibat penambahan dari noise. Lalu setelah itu masuk ke pemrograman Dolby Cheese, dan dapat dilihat pada Dolby Cheese 1 ini adalah noise-nya masih tinggi, lalu Dolby Cheese 2 mulai menurun, Dolby Cheese 3 lebih menurun lagi, dan Dolby Cheese 4 semakin menurun lagi noise-nya. Jadi dari D1 hingga D4 dapat diamati bahwa sinyal noise semakin lama semakin dikurangi dengan semakin meningkatnya level dari Dolby Cheese yang digunakan, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Yang hijau adalah sinyal ECG noise, lalu yang garis hitam ini adalah sinyal ECG hasil di noise dengan level 4 DWT Dolby Cheese 4. Hasil di atas menunjukkan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa DWT dengan level 4 Dolby Cheese dapat digunakan untuk menghilangkan noise dalam sinyal ECG. Dapat diamati bahwa sinyal denoise atau yang warna hitam ini menunjukkan puncak PQRST dari sinyal jantung yang lebih jelas dibandingkan dengan sinyal ECG yang berwarna hijau atau yang noise-nya, atau dapat dilihat pada plot gambar yang pertama ini. Maka hal ini akan mempermudahkan pengamat untuk menganalisis keadaan jantung pasien, sehingga salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengolah sinyal bernoise adalah menggunakan metode DWT atau Discrete Wavelet Transform. Itu merupakan kesulitan dari prediksi sinyal dalam dunia medis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.